Oke guys, kali ini saya akan bahas mengenai cara menghitung right issue untuk saham Arto atau Bank Jago. Ini digital bank yang lagi hit sekarang ya, karena memang secara valuasi sudah sangat tinggi, tapi potensi ke depannya ya, karena dia dianggap sebagai sektor teknologi walaupun banking, itu masih sangat menarik. Ya. Oke, kita langsung saja untuk corporate action right issue dari Bank Jago ini sebenarnya sangat menarik ya, sangat menarik karena pertama kalau kita lihat di RTI ya rasionya 160 banding 579. Artinya apa? Artinya apa? Bacanya dari old dulu ya. Jadi setiap 579 lembar saham yang dimiliki oleh existing ya shareholder yang di hold sampai melebihi come date-nya ya di tanggal 4 Maret, dia berhak mendapatkan 160 lembar saham hak ya untuk membeli di harga 2.350. Kenapa menarik? Karena harga 2.350 ini sangat-sangat murah ya. Sangat-sangat murah, kita punya hak untuk membeli saham Bank Jago di harga semurah ini. Oke. Nah, itulah kenapa menarik. Nah, sekarang bagaimana sih proses right issue ini dan perhitungannya ya? Right issue ini sebenarnya adalah proses untuk menerbitkan saham baru ya, untuk menerbitkan lembar saham yang baru karena emiten ada kebutuhan modal ya, apapun itu ya, untuk membayar utang atau untuk modal kerja atau untuk kebutuhan bisnis lainnya ya. Nah, itulah kenapa ada penerbitan lembar saham yang baru supaya ada fresh fund gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk saham Arto ya atau Bank Jago ini saya akan coba jelaskan cara menghitungnya ya dengan menggunakan template yang saya bangun. Nanti kalau teman-teman ingin dapat Excel-nya bisa ke channel Telegram Juragan Saham, di situ akan saya upload eh, template ini ya. Jadi teman-teman bisa explore sendiri. Nah, sekarang saya akan jelaskan proses berpikirnya. Pertama, kita lihat di sini ya ada warna kuning. Nah, ini input ya teman-teman, input data-datanya yang harus kita input di awal ya. Pertama rasio, ini jangan kebaliknya nih, sengaja saya old new ya supaya gampang bacanya ya. Sama saja kalau di RTI kan kebalik. Kemudian pagar saham RI ini maksudnya eh, jumlah lembar saham yang akan diterbitkan yang baru ya. Ada 3 miliar lembar saham yang baru akan diterbitkan. Jadi total dana yang akan mampu diserap oleh Bank Jago ya jika memang semuanya terserap dalam right issue ini adalah 7,05 triliun. Besar ya. Oke. Nah, ini ya. Ini simple, perhitungannya hanya mengalikan harga dengan jumlah lembar saham yang baru. Nah, sekarang kita coba simulasi kalau misalkan kita belum punya barang ya, dan saya pun juga belum punya barang ya, karena nunggu harga koreksi. Misalkan asumsi harganya 10.000 waktu come date di tanggal 4 Maret. Nah, ini kita masukkan angka 10.000. Kemudian jumlah lembar saham yang beredar ya, existing itu ada di 10 miliar sekian. Ini bisa teman-teman dapat dari RTI atau dari Stockbit atau dari informasi di websitenya juga bisa gitu ya. Nah, existing market cap dengan harga 10.000 adalah 108 triliun. Luar biasa ya. Kemudian untuk menghitungnya seperti apa? Pertama, lembar saham pertama adalah kita tambahkan ya, kita tambahkan jumlah lembar saham setelah right issue. Jadi rumusnya adalah existing jumlah lembar saham yang beredar di publik ditambah dengan nanti rencananya ada 3 miliar. Nah, itu kita tambah di sini ya. Totalnya ada 13,8 miliar. Kemudian market cap-nya juga kita tambah ya. 108 triliun existing ditambah 7 triliun nanti ya. Kalau ada right issue-nya terserap semua itu totalnya ada 115 triliun. Jadi kita dapat harga teoretis ya. Harga teoretis itu apa? Jadi ketika nanti melewati cum date ya, di X date itu harganya akan eh, harga di bursa itu tidak lagi 10.000 tapi sudah memperhitungkan estimasi ya, ini hanya estimasi makanya teoritis jumlah lembar saham yang baru dengan market cap yang baru ya. Ini harga teoritisnya adalah 8.344. Nanti teman-teman akan lihat nanti setelah come date itu harganya akan berubah jadi 8.344 ya. Kemudian nah inilah nanti ya. Ini memang terkesan turun ya kalau kita hitung, coba misalkan turun dari 8.300 dari 10.000 ke 8.000, nah ini sekitar
turun 17% ya. Turun 17%. Tapi uang teman-teman tidak hilang ya. Karena teman-teman akan dapat hak ya waran saham R ya, nanti akan muncul di recording date ya, tanggal 8 Maret itu nanti akan muncul saham R di portfolio teman-teman. Nah, coba kita simulasi, misalkan kita beli harga saham Arto di harga 10.000, 10 lot ya, 10 juta modal kita. Nah, kita punya hak untuk membeli saham ya, hak R kita ya, saham R kita, right kita itu di 3 lot, sekitar 3 lot. Ini sebenarnya koma-koma sih ya, tapi saya bulatkan jadi 3 lot, sekitar 3 lot ya. Dan harga teoritis R-nya, saham R-nya itu di 5.990. Jadi nanti normalnya harga teoritis ini adalah harga teoritis di saham ya dikurangi dengan harga exercise di RI-nya, right issue-nya. Jadi selisihnya. Makanya kenapa saya bilang uang teman-teman nggak hilang walaupun turun 17% karena itu tercapture di sini ya. Jadi asumsinya teman-teman itu terganti kompensasi dengan 3 lot saham R dengan harga teoritisnya di 5.994 ya. Nah, saham R ini kalau memang ingin ditebus ya ingin ditebus ya berarti teman-teman harus call ya, harus telepon atau email ke sekuritas masing-masing bahwa memang ingin ditebus ya dengan exercise 2.350 dan haknya 3 lot gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen nambah nih, aduh 3 lot sedikit banget ya, pengen nambah. Nah, itu bisa nanti waktu trading masa trading R ya, trading start sampai trading end, teman-teman bisa beli saham R ini ya, seperti biasa tapi hanya di sesi 1 itu. Jadi kalau misalkan mau nambah ya kurang misalkan 3 lot ya, beli saja di situ saham R-nya, hak lotnya ya. Nah, di situ nanti bisa nambah di situ dengan harga R-nya yang menyesuaikan dengan market size itu. Jadi tidak melulu sesuai dengan harga teoritis, bisa aja nanti bergerak ya, bisa naik bisa turun. Nah, itulah mungkin peluang di situ kalau teman-teman bisa ambil ya lot, misalkan mau exercise mau tebus ya, coba cari momen ketika harga saham Arto R-nya ya, Arto Strip R-nya itu lagi murah ya di masa trading ini. Nah, masa trading ini ingat teman-teman nggak lama ya, cuman sekitar 6 hari kerja, 5 sampai 6 hari kerja lah gitu ya. Karena memang tidak lama. Kemudian itu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak tertarik nih mau mau tebus, ya jual aja saham R-nya nanti waktu masa trading. Dijual aja di harga nanti saat market ya. Nah, nanti kalau dijual ya kan kita dapat cash. Jadi kompensasi 17% ini ya nanti tergantikan dengan penjualan saham R kita dapat cash gitu. Tapi kalau teman-teman nggak diapa-apain, saham R-nya nggak ditebus, nggak dijual, itu justru rugi gitu. Karena angus ya. Jadi kalau sampai tanggal trading end-nya 17 Maret itu saham R ya, Arto R di portfolio kita tidak diapa-apain, itu angus, rugi. Ya berarti memang kita akan rugi kena minus 17%. Nah, itu ya harus diperhatikan ya. Jangan sampai terlewat. Nah, ini kita coba asumsikan misalkan kita tebus ya. Berapa sih harga rata-rata kita nanti ya, misalnya kita tebus. Nah, pertama kan modal saham kita kan tadi harga 10.000, beli 10 lot 10 juta. Kita dapat berhak 3 lot ya. Di harga 2.350. Ya kita kalikan saja, kita berarti harus keluar uang nanti untuk membeli tambahan 3 lot itu sekitar 650.000. Nah, ini modal kita berarti kita tambahkan jadi 10.650.000 sekian. Kemudian jumlah lot kita 13. Nah, ini new average price kita ya di 8.344. Ya, persis dengan harga teoritis gitu ya. Jadi 0%. Nah, ini nanti new average price kita kalau memang kita punya skenario seperti ini. Nah, nanti kenapa menarik gitu ya? Karena saham Arto ini, nah ini menarik, saya mau tunjukkan ya. Ini riset terbaru dari Nomura, tanggal 1 Maret 2021, baru hari ini ya. Ini Nomura itu sekuritas asing ya. Jadi bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Ini researchernya juga kita lihat itu Tushar Mohata CFA ya. Nah, saya ini orang asing ya, CFA ya, punya sertifikasi CFA. Kita langsung baca aja simple, ini upside-nya dia buat 13.500. Luar biasa ya, dengan PBV yang sekarang sudah sangat tinggi hampir 90-an, dengan kondisi fundamental yang ya mungkin masih minus gitu ya. Ternyata asing pun melihat bahwa valuasi dari Bank Jago ini masih bisa upside-nya 35% lagi dari harga 10.000 ke 13.500. Luar biasa ya. Nah, ini teman-teman bisa baca nih ya. Ini kita mungkin kalau nggak kita langsung aja ya. Kita langsung aja ke kesimpulan, berarti masih ada potensi upside 13.500 dengan asumsi ini, research ini. Ini menariknya berarti kalau misalkan kita punya average price di 8.300,
Misalkan kita simulasi harga 13.500 ya, atau jelek-jeleknya lah 11.000 gitu ya, atau balik lagi lah misalkan ke 10.000 harga awal gitu ya sebelum RI. Kita punya aset ya, keuntungan sekitar 19,85% atau 20%. Ya, keuntungan sekitar 2 juta dengan modal sekian 10,6 juta. Nah, itulah kenapa menarik apalagi Bang Arto ini kan sorry Bang Jago ini kan memang digadang-gadang menjadi bank digital yang paling leading ya karena memang secara shareholder, secara kepengurusan itu diisi oleh orang-orang yang paham teknologi gitu ya, paham teknologi tidak gagap lagi dan biasa bermain di area di sana gitu. Jadi ini menarik ya. Pertama itu ya karena exercise waktu saham rate-nya itu rendah di 2.350 dan masih punya potensi upside. Tapi ya ini balik lagi ke view teman-teman ya. Kalau saya personally optimis dengan Bang Jago ini ya. Dan saya jujur belum punya barang jadi ini bukan pom-pom ya. Jadi kalau saya pribadi ya disclaimer on mungkin saya akan beli nanti ya. Saya akan cicil sampai saya akan bagi dua sih ya. Sebelum RI ya dan setelah RI mungkin saya akan budgetin untuk 2 kali pembelian ya. Oke, itu sekian cara perhitungan rasio right issue right issue dengan ini. Nah, ini nanti bisa teman-teman pakai juga ya untuk right issue yang lain untuk melihat potensinya. Ya, untuk melihat potensinya. Jadi nanti tinggal di-input saja yang kuning-kuning sini. Informasinya nanti akan langsung keluar. Tambah dengan modalnya kita berapa portfolio kita. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita tetap cuan ya. Bye-bye.